مرحبا وسهلا كل من محلا، هذا العالم أوسع بتنوعنا وأحلى، زينا المباني حققنا الأماني، عيش اللحظة معنا ودندن يودان داني، الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمة عربية، وهيا هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا، هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا وهيا. From every corner of the world, we've come to live our dream. We're all united here as one. Love is all we need. Today we celebrate. History is made. Now it's time to wave our flags and say, hey, hey, heya, 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا، هيا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Madrasah Baitullah di kesempatan pada pagi hari ini di hari Sabtu 20 Januari 2024. Insyaallah kita akan segera melaksanakan kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kami ingatkan untuk bisa menamai nama akun Zoom-nya dengan nama asli agar nanti ketika berinteraksi dengan Ustazah dan juga pemateri kita pada pagi hari ini dapat dengan nama panggilan yang asli begitu ya, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Kemudian kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan presensi, nanti akan dibantu dengan admin atau panitia yang petugas untuk bisa melaksanakan presensi di Google Form. Dan apabila Bapak Ibu berkenan untuk bisa mencatat ilmu-ilmu dan juga mencatat informasi-informasi penting pada pagi hari ini, kelas Madrasah Baitullah kita bisa untuk disiapkan kertas catatannya, karena salah satu bentuk cara kita untuk mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustazah Ani Agustini ya, yang insya Allah sudah juga pada kesempatan pagi hari ini. Oh, memang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah, yang insya Allah kita akan membahas mengenai badal umroh dan kekhusyuan umroh di perempuan khususnya, dan umroh berkali-kali dalam satu kunjungan ke tanah suci apakah diperbolehkan ataupun bagaimana nanti teknisnya. Nah, masih banyak hal-hal yang mungkin belum kita ketahui mengenai tema kita pada pagi hari ini, dan tema kita akan sangat menarik. Maka dari itu marilah kita segera untuk mulai kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya selaku MC untuk bisa membuka acara Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita ucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan nikmat yang serta-merta tidak ada tersekat di diri kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam senantiasa kita rasakan pada pagi hari ini, dan mungkin sampai seterusnya. Insya Allah nikmat-nikmat tersebut akan selalu kita syukuri dengan amal-amal terbaik sampai nantinya di penghujung umur kita, di penghujung hayat kita selaku dengan seorang muslim. Semoga kita berdoa juga nanti di akhir kita mendapatkan
akhir yang baik atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa juga kita dapat berselawat kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para penerusnya, dan senantiasa kita dapat terus untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau, dan kita dapat mendambakan nanti di yaumil akhir dipertemukan dengan beliau dan bersama dengan beliau masuk ke jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang pertama kami hormati Ustadz Cahyadita Karyawan selaku owner dari Wonderful Umroh, dan Ustazah Ida Nurlaila selaku juga owner dan pembina dari Wonderful Umroh selaku juga pembina Madrasah Baitullah. Yang kami hormati juga Ustazah Ani Agustini selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan segenap Bapak Ibu yang berbahagia yang ingin segera untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah dengan menggenapkan segala persiapan, menggenapkan segala bekalnya untuk senantiasa mempersiapkan hal terbaik dengan mengikuti kelas-kelas Madrasah Baitullah, terutama khususnya juga di pagi hari ini. Marilah kita mulai kelas pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan langsung saja ke materi inti yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ani Agustini mengenai Ba'dal Umroh, kekhusyuan umroh bagi perempuan, dan umroh berkali-kali dalam satu kunjungan ke Tanah Suci. Mengenai teknisnya bagaimana, masih banyak pertanyaan-pertanyaan di diri kita mengenai hal tersebut, maka dari itu langsung saja kepada Ustazah Ani Agustini kami silakan. Baik, Ustazah, sudah terdengar suaranya. Sudah? Suara saya sudah terdengar? Sahabat Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan dari sejak kita bangun tidur sampai detik ini, betapa banyak kenikmatan yang sudah kita rasakan ya. Kita dapat menikmati sholat subuh dengan nyaman, kita mungkin ada sebagian kita yang bisa bangun sholat malam dan sebagian yang melaksanakan malam ya. Ada di antara kita yang sudah tilawah pagi ini. Ini adalah sebuah kenikmatan dan kenyamanan yang Allah berikan kepada kita. Berbeda sekali dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah konflik ya. Nah, maka ini adalah sebuah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, sehingga Allah berkenan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang tentunya kenikmatan-kenikmatan yang kita harapkan itu adalah kenikmatan-kenikmatan ruh kita ya, tidak semata-mata kenikmatan jasad ya, tetapi kenikmatan ruh. Kita dapat menikmati semua fasilitas yang Allah sediakan untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa beritiba dalam beribadah, senantiasa kita beritiba dalam kita bermuamalah, dan juga kita senantiasa meniru beliau akhlak-akhlak yang sudah beliau ajarkan ya. Sehingga kelak kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada syafaat yang kita temui kelak ya nanti kecuali syafaat yang kita peroleh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama yang pertama sekali adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Cahyadi Karyawan dan juga kepada Ida Nurlaila yang sudah memberikan kesempatan kita untuk bertolabul ilmi bersama di Madrasah Baitullah di kesempatan pagi hari ini tanggal 21 Januari 2024. Alhamdulillah hari ini juga kita dibersamai oleh Mas Nizar ya. Dan pagi ini sebetulnya adalah tema yang merupakan tema yang sering diperdebatkan di tangan para ulama gitu ya. Bukan tema yang mudah sesungguhnya pagi hari ini ya untuk saya.
Tetapi bismillah ya, kita belajar bersama untuk kita mengupas tentang perbedaan-perbedaan ulama di ketiga tema kita pada hari ini ya, yaitu tentang badal umroh, kekhususan umroh perempuan, dan juga tentang apakah diperbolehkan umroh berkali-kali dalam satu kunjungan ya ke tanah suci. Ini adalah rata-rata adalah ikhtilaf di kalangan para ulama gitu ya. Maka bismillah ya, saya memulai ini, dan apabila nanti ada yang berbeda dari yang saya sampaikan, nanti bisa kita diskusi ya, atau mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang sudah mengetahui ilmu ini jauh sebelum saya, maka bisa disampaikan ya, karena yang akan saya sampaikan ini terdapat perbedaan ulama yang sangat tajam. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang badal umroh dulu ya. Sesungguhnya badal umroh itu tidak ada ya di kalangan para sahabat Nabi pada saat itu gitu ya. Syariat haji pertama gitu ya, tidak ada sama sekali saat itu membahas tentang badal umroh, tidak ada. Adanya adalah badal haji gitu ya. Adanya adalah badal haji, dan badal umroh itu ada ketika tahun-tahun sudah tahun 2000-an ya, ketika banyak sekali orang-orang yang ingin melaksanakan umroh ya, karena mulai saat itu di tahun terutama adalah tahun 2009, 2010, di mana haji itu sudah mulai antrinya mengular gitu ya, termasuk saat sekarang gitu ya. Dan kabar terbaru yang kita dapatkan, ada beberapa daerah ya di Jawa Timur dari tahun kemarin yang sudah mencabut daftar hajinya, mereka sudah mendaftar haji reguler gitu ya, tetapi kemudian mereka ambil ongkos naik hajinya, dan kemudian mereka lebih cenderung untuk berangkat umroh. Ada juga, ada sebagian saya dapat informasi ya dari beberapa ustadz yang mereka biasa membadalkan umroh gitu ya. Ada banyak sekali saudara-saudara yang sudah wafat belum kesampaian untuk haji, dan juga belum kesampaian untuk umroh. Tetapi mereka punya keinginan yang sangat kuat, baik itu orang tua kita, saudara kita, kakak adik kita gitu ya. Mereka mempunyai niat yang sangat kuat untuk berangkat ke tanah suci. Maka ada sebagian juga saya dengar ya, bahwasanya daripada kita laksanakan, misalnya ada orang yang makan-makan bersama setelah orang meninggal ya, syukuran lah ya. Ada yang mengatakan syukuran, ada yang mengatakan sedekah gitu ya, tahlilan gitu. Mereka lebih cenderung untuk apa? Menghadiahkan biaya tersebut untuk orang tuanya yang wafat dengan badal umroh atau badal haji. Nah, maka ulama ya saat itu benar-benar mengkaji ulang apakah diperbolehkan kita itu badal umroh, karena ibadah ini tidak pernah dikerjakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan lebih ekstrim itu adalah bid'ah, karena dulu pada masa Rasulullah itu tidak pernah dikerjakan. Nah, kita akan mengupas bersama. Ulama-ulama sekarang ya, kenapa kok mereka membolehkan adanya badal umroh? Tentu ada pertimbangan yang memang benar-benar dipikirkan sudah matang gitu ya. Nah, kenapa? Karena keinginan dari seseorang yang sudah wafat yang mereka menginginkan umroh. Nah, kita akan lihat dalilnya ya. Dalil tentang kenapa kok badal umroh itu kita kiaskan dengan haji. Karena memang tidak ada dalilnya, dalil badal umroh itu tidak ada masalahnya ya. Maka kita akan melihat perbedaan ulama dan sekaligus tentang dalilnya. Nah, ulama Syafi'iyah membicarakan kias dengan mereka mengatakan bahwasanya kias itu ialah, ini adalah kelas sebelumnya ya, bahwa kias itu adalah, kita akan belajar dulu tentang kias supaya kita dapat memahami sebuah kaidah fikih dengan sempurna. Inilah kita gunanya belajar ya. Berbeda dengan umroh, orang yang mengatakan begini, boleh nggak badal umroh, boleh nggak badal haji, boleh, udah mereka berangkat aja tanpa mengetahui sejarahnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sejarahnya, kenapa timbul perbedaan di kalangan para ulama. Nah, kalau kita kembali ke kias, karena umat Islam itu ketika mereka melakukan satu ibadah, tujuan kita adalah yang pertama adalah ayat Al-Quran. Adakah ayat Al-Quran yang membahas tentang hal itu? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke sunnah atau hadis. Kalau tidak ada, kita lihat pada ijma. Nah, kita lihat kepada kias, maaf, kita lihat kepada kias. Kalau kias tidak ada, baru kita ke ijma. Nah, kita akan melihat bagaimana ulama mengkiaskan tentang badal haji dulu ya. Bahwasanya kias itu adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya
atau meniadakan hukum bagi keduanya. Disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun syariat. Nah, dari sini kita bisa ambil sebuah pengertian bahwasanya hukum yang belum diketahui itu adalah hukum tentang badal. Dan hukum yang sudah diketahui adalah hukum tentang tadi yang belum diketahui adalah badal umrah, dan hukum yang sudah diketahui adalah badal haji. Bisa dilihat dari beberapa hadis-hadis yang masyhur gitu ya. Kenapa? Dalam rangka menetapkan hukum badal umroh bagi haji dan umroh, atau meniadakan sama sekali jika ternyata kias terhadap sebuah hadis itu ternyata tidak sahih ya, tidak riwayatnya tidak sahih dan juga tidak kuat hadisnya, atau bisa dikatakan hadisnya dhaif. Nah, disebabkan kenapa? Karena disebabkan ada yang menyatukan pada keduanya, yaitu apa? Yaitu ibadahnya. Nah, karena sebagian rangkaian ibadah dari umrah itu ada dalam ibadah haji, yaitu apa? Adanya kita mikot, ya, niat, kemudian mikot, mengambil apa itu? Mengambil, kita memang sudah berniat ya, makanya kita ada mikot, mengambil niat ya, bagi orang-orang yang ada di tanah haram, maka kita mikotnya adalah keluar. Ada beberapa hal. Kemudian tawafnya juga sama, sa'inya juga sama, ada tahallul juga. Nah, maka dari sinilah kemudian ulama-ulama kontemporer membolehkan adanya badal umroh, karena untuk pelaksanaannya, ilatnya, ibadah itu sama dengan ibadah haji, meskipun sedikit dari ibadah haji. Kalau kita ketahui bersama, ibadah haji, ikromnya atau dalam kondisi ihram bisa beberapa hari. Kalau umroh mungkin hanya maksimal itu hanya sekitar 10 sampai 12 jam sejak kita pengambilan mikot, misalnya kita dari Madinah ya, berarti di Bir Ali, atau kemudian kita mengambil mikot di atas pesawat gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah paham ya bahwasanya dalilnya seperti itu. Jadi kalau dalilnya yang mengatakan mana ada dalil badal umroh, tidak ada tentunya. Maka kita bisa mengkiaskan kepada badal haji. Nah, kemudian yang kedua adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah menegur seorang mengucapkan labaik an subrumah gitu ya. Hadisnya itu adalah bahwasanya subrumah ini dia mengerjakan haji yaitu untuk subrumah, maaf, bukan subrumahnya, dia labaik an subrumah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama subrumah. Nah, ada seorang sahabat yang dia ketika melaksanakan haji, dia mengatasnamakan subrumah. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapa subrumah? Dia menjawab, dia adalah saudaraku. Maka Rasulullah menanyakan, apakah engkau suci? Belum. Rasulullah mengatakan, berhajilah untuk dirimu sendiri, barulah kamu berhaji atas nama subrumah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini adalah sahih. Nah, disinilah sandaran dalil kita. Jadi ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui asal muasal dari ibadah yang kita lakukan. Karena kalau ibadah yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak taklid kita, tapi kita tahu ilmu. Inilah yang kemudian membedakan bahwasanya orang-orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang-orang yang beribadah tidak dengan ilmu sama-sama sah, tetapi nilai pahalanya berbeda. Bagi orang yang belajar, bagi orang yang haji, maka dia akan naik sekian derajat daripada orang-orang yang hanya melaksanakan ritual ibadah karena taklid ya. Jadi karena dia mengikuti orang lain. Nah, baik. Kita akan lanjutkan bagaimana perbedaan ulama, baik di kalangan ulama-ulama masyhur maupun kalangan ulama-ulama sekarang ya. Kita lihat dulu pertama adalah kalangan ulama Hanafiyah ya. Kalangan ulama Hanafiyah membolehkan badal umroh, karena kita sudah sepakat tadi ya dari kias tadi bahwasanya badal umroh ada ya, karena kaifiah ibadahnya hampir sama dengan ibadah haji, hanya waktunya saja yang tidak sama ya. Maka diperbolehkan badal umroh ya untuk ulama Hanafiyah jika atas perintah orang yang meminta dibadalkan. Ya, jika atas perintah orang yang meminta dibadalkan, baik itu karena dia wafat, dia sudah mengangan-angan untuk umroh dan kemudian dia wafat, dia belum sempat melaksanakan umroh, ataupun bagi orang yang sudah sakit dan dia tidak mampu melaksanakan ibadah, maka dia menginginkan orang lain membadalkan karena dia punya biaya sebetulnya. Ya, nah maka ulama Hanafiyah membolehkan dengan syarat itu. Kemudian ulama Malikiyah, dari kalangan ulama Malikiyah dimakruhkan
Dimakruhkan itu kenapa? Karena bagi orang yang sudah meninggal ataupun orang yang tidak mampu, maka istitoahnya itu gugur. Ya, istitoahnya itu adalah eh, kemampuan fisik ya, kemampuan jasad untuk melaksanakannya itu gugur. Maka dia tidak afdol jika dia bisa dibadalkan. Nah, meskipun itu ulama Khalifiyah menghukumi, namun jika dikerjakan tetap dihukum sah karena pengerjaan ibadah itu adalah sesuai dengan rukunnya, rukun ibadahnya sudah terpenuhi gitu, maka diperbolehkan. Dan kemudian kita melihat ulama Syafi'iyah. Nah, untuk ulama Syafi'iyah boleh badal pendapat kalangan ulama tersebut. Boleh badal untuk siapa? Untuk mayit. Jadi syaratnya adalah boleh badal untuk mayit atau orang yang masih hidup namun tidak mampu melakukannya. Nah, ini diperbolehkan meskipun tidak ada izin. Kalau tadi ulama Hanafiyah harus ada izin gitu ya, harus ada keinginan. Ya, tapi kalau ulama Syafi'iyah boleh saja sebagai hadiah karena pasti setiap orang setiap muslim ya tentunya pasti punya keinginan untuk berangkat. Pasti itu dari hati kita. Tetapi mungkin karena dia tidak ada kemampuan secara finansial ya, maka keinginan itu dia kubur dalam. Bagaimana banyak kita saksikan ya, ada seorang jamaah ya yang pada saat saya kemarin berangkat juga di bulan September itu ada seorang jamaah umroh ya, beliau itu ibu tani ya, tani, dan dia mengumpulkan uang di bawah kasurnya saja. Keinginan itu ada. Nah, keinginan yang ada itu dia hanya baru bisa mengumpulkan 10 juta. Nah, kemudian ketika ada salah seorang ustazah yang mengikuti kajian, dia tanya berapa ustazah kalau mau berangkat gitu ya, atau haji sekian. Kemudian dia kenapa Bu? Enggak apa-apa. Artinya pada tersebut mendekati ibu tersebut ya. Kemudian ditanya kenapa itu? Kata dia sudah lama suami saya juga suami itu sudah tepat. Saya tidak punya anak gitu. Saya tidak punya harta apapun, rumah tumpang di rumah saudara. Apa kata ustazah tersebut? Berangkat kita, nanti insya Allah ada dia. Nah, kadang-kadang orang-orang seperti ini tidak ucap gitu. Tidak mungkin dia akan mengatakan aku ingin, akan mengatakan kepada orang lain atau temannya, karena dia sendiri mengaca kepada dirinya bahwasanya dia tidak punya kemampuan. Niatnya ya, niatnya yang ada di dalam hati dan kemudian dia ucapkan atau dia wujudkan dengan dia banyak mengikuti taklim, dia banyak mengikuti kajian tentang haji, tentang umroh, sehingga hatinya itu menggebu-gebu, Allah tahu. Dan ini sudah banyak ya keajaiban seperti itu. Nah, maka ulama Syafi'iyah membolehkan badal ya untuk mayit atau orang masih hidup yang tidak mampu melakukannya meskipun tanpa izin. Nah, kemudian kalau ulama Hambaliyah gimana? Ulama Hambali boleh badal untuk mayit meski tanpa izin. Hampir sama ya, boleh badal untuk mayit meski tanpa izin. Tapi dia tidak membolehkan badal untuk orang yang hidup. Nah, maka kalau kita lihat sebagian besar di negara kita Asia ya, negara Asia Tenggara ini banyak sekali kita menganut ulama-ulama di Syafi'i, kalangan Syafi'i. Dan ini sudah diperbolehkan juga oleh kalangan para ulama karena istitoahnya pada saat mereka hidup atau saat mereka punya keinginan itu tidak ada. Dan dibuktikan juga dengan fatwa dari ulama ya, dari MUI juga, bahwasanya apabila ada orang yang tidak mempunyai kemampuan ya, terutama adalah haji kemarin sama sekarang biasanya yang akan berangkat haji, apabila mereka sama sekali tidak mampu ya, dalam artian sudah lemah fisiknya, tidak bisa melakukan ritual ibadah secara sempurna, maka diperbolehkan untuk dibadalkan meskipun dia masih hidup gitu ya. Itu termasuk dia tidak istitoah dan kemudian dibadalkan karena dia ada keinginan. Nah, ulama-ulama, pendapat para ulama tadi, jumhur ulama di kalangan kita di negara Muslim kita yaitu Indonesia, maka diperbolehkan badal umroh karena dikiaskan kepada badal haji ya. Nah, kita akan melihat bahwasanya kesimpulannya dibolehkan badal umroh karena dikiaskan pada badal haji. Karena apa? Kesimpulan suatu hukum bukan hanya melihat dalil tekstualnya hukum tersebut, namun bisa melihat kesamaan jenis ibadahnya ataupun memperhatikan ilatnya atau pertautan hukum yang sama antara haji dengan umroh karena sama-sama mengambil niat umroh, niat sama-sama ihram gitu ya. Nah, maka ini diperbolehkan. Nah, insya Allah Bapak Ibu semua berarti alhamdulillah sudah mengetahui ya tentang hadis ataupun dalil kenapa kok diperbolehkan badal umroh.
beberapa dari teman-teman saya, kalangan saya juga ada yang sampai sekarang masih tidak menyetujui adanya badal umroh gitu ya. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah berangkat. Kalau sudah meninggal ya sudah. Tetapi apabila misalnya kita melihat orang mayit meninggalkan harta warisan yang demikian banyak, dia belum pernah haji pada saat dia hidup, mungkin karena kekhawatiran dia, karena dia harus mengurusi anak-anaknya, harus mengurusi orang tuanya, atau dia belum pernah umroh seumur hidupnya, gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang menerima waris ini punya keinginan yang besar ketika mereka mendapatkan harta waris untuk umroh ataupun untuk haji. Maka bagaimana mungkin dia mendapatkan harta dari seorang mayit, tetapi dia sendiri tidak mengumrohkan atau membadalkan haji dari si mayit tersebut, gitu ya. Tentu ada perasaan yang tidak enak, gitu ya. Nah, ini juga biasanya timbul dari anak-anak soleh ya, karena beberapa juga ada yang mengkomunikasikan kepada saya, jadi orang tua saya meninggalkan banyak sekali warisan, tapi beliau belum pernah umroh, belum pernah haji, karena saya tidak tahu kekhawatiran dia terhadap dunia begitu besar. Maka bolehkan di beberapa. Nah, kemudian kita akan melihat kaifiahnya atau jenis-jenis badal umroh ya, karena ini ada beberapa di kalangan ulama untuk melihat apa saja ya atau jenis-jenis badal umroh. Yang tadi sebetulnya sudah saya sebutkan secara tidak langsung. Yang pertama adalah diperbolehkan badal umroh untuk orang yang masih hidup. Ya, syaratnya adalah ada biaya, tetapi tidak memungkinkan untuk berangkat sendiri karena yang menyebabkan dia susah untuk melakukan ritual ibadah. Karena ibadah umroh dan ibadah haji itu memang ibadah fisik gitu ya. Tetapi karena punya keinginan yang kuat gitu ya, maka dia diperbolehkan untuk badal umroh. Yang pertama. Dan ini adalah ada sandaran ya, hadis yang menjadi sandaran kita adalah kisah seorang wanita ya, kisah seorang wanita dari suku Masyam. Dia mengerjakan haji untuk orang tuanya yang sudah wafat, yang sudah renta, maka diperbolehkan. Kita lihat hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Saya tidak sebut ini karena terlalu panjang ya. Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji. Adkarat abi syaikhan kabiran la yasutu ala rahilah afa ahuju anhu qala na'am wadhalika fi hajjatil wada'i. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah untuk berhaji bagi hamba-hambanya datang saat bapakku itu sudah renta, gitu ya. Karena dulu pada masa Rasulullah kita sudah mengetahui dari sirah nabawiyah asalnya perintah untuk mengerjakan berbagai ibadah gitu ya, itu tidak serta-merta disyariatkan pada saat Rasulullah masih berada di kota Makkah atau sebelum Rasul hijrah ya. Allah sangat mengetahui bagaimana keadaan hamba, sehingga saat itu yang berkaitan dengan perintah adalah sebagian besar adalah penguatan akidah. Nah, baru kemudian tahun kedua Hijriah misalnya mulai disyariatkannya puasa. Nah, begitu pula perintah haji pada saat Allah memberikan kewajiban untuk berhaji bagi umat Islam, saat itu ada seorang wanita yang menceritakan bahwasanya bapakku itu sudah renta dan dia tidak akan kuat untuk perjalanannya. Karena bisa dibayangkan dari Madinah ke kota Makkah 400 kilometer ya kurang lebihnya ya, sekitar 6 jam. Apakah aku boleh menghajikan atas namanya? Maka Rasulullah menjawab boleh. Peristiwa ini terjadi kita haji wada. Nah, maka ini ya ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya kita melaksanakan badal umroh bagi orang yang masih hidup tetapi dia tidak kuat. Baik, kemudian yang kedua, haji untuk orang-orang yang sudah wafat ya. Nah, atau umroh untuk orang-orang yang sudah wafat. Kata kita ibadah ini sama ya, ilatnya itu ibadahnya kita pelaksana. Nah, ini juga didasarkan pada sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bertemu dengan seseorang ya, dan kemudian seseorang itu mengatakan, ibu saya pernah bernazar, inna umi nadartu anta hujjah walam hujjah. Ibu saya pernah bernazar untuk mengerjakan haji, namun belum sempat mengerjakannya dan kemudian beliau meninggal dunia. Apakah saya boleh mengerjakan haji untuk beliau? Rasulullah, ya, kerjakanlah ibadah haji untuk beliau.
Tidakkah kamu tahu bahwa bila ibumu punya hutang, bukankah kamu yang akan melunasinya? Lunasilah hutang ibumu kepada Allah, karena hutang kepada Allah harus lebih diutamakan. Ya, baik, dari sini kita sudah bisa melihat ya bahwasanya diperbolehkan haji bagi orang yang masih hidup, diperbolehkan umroh bagi orang masih hidup, dan juga umroh untuk orang yang sudah wafat, karena keduanya adalah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikiaskan pada pelaksanaan haji. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian apa saja ya syarat-syarat badal umroh atau badal haji? Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Memang di sini ada berbagai perbedaan ya. Saya ringkas di sini. Yang pertama adalah orang yang bersangkutan memenuhi syarat umroh, yaitu orang yang dibadalkan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang dibadalkan. Mohon maaf kurang penjelasannya di situ kurang ya. Orang yang bersangkutan itu maksudnya adalah orang yang dibadalkan, yaitu orang yang memenuhi syarat umroh. Apa itu syarat umroh? Tentu Islam, baik, berakal, termasuk juga berakal atau balik ya. Nah, di sini kalau untuk orang yang gila, tidak. Maka kalau untuk orang yang anak-anak kecil gimana? Tidak. Anak kecil tidak. Karena anak kecil, misalnya kita punya anak kecil yang sudah wafat gitu ya, dan kemudian kita pasti berangkat mau bersama, kita teringat anak tersebut, dan kemudian kita ingin juga membadalkan gitu ya. Sesungguhnya jaminan untuk anak-anak yang sudah wafat sebelum dia balik itu sudah jaminannya surga gitu ya, karena dia belum melakukan dosa ya, dan pahalanya tentu dia akan mendapatkan dari orang tua. Nah, tapi kalau ini sendiri banyak ulama yang menyelisihi, kalau dia belum balik maka tidak. Begitu pula kalau kita lihat kaifiahnya untuk orang-orang yang haji atau untuk umroh untuk anak-anak, maka dia belum termasuk meskipun dia sah melakukan hal itu ya, melakukan sah umrohnya, melakukan sah hajinya, tetapi dia ketika dia sudah balik dia harus mengulang. Ya, dia harus mengulang. Karena kewajibannya atau syaratnya adalah syaratnya Islam, balik. Ya. Kalau anak-anak berarti dia belum balik. Boleh dia melakukan misalnya menguatkan keimanan atau untuk misalnya untuk dia napak tilas ya, napak tilas sirah nabawiyah tentang haji dan umroh gitu ya, atau tentang bagaimana dahsyatnya dari perang Badar, kemudian perang yang dilakukan oleh Rasulullah, perang Uhud gitu ya. Nah, maka silahkan dibawa tetapi kelak dia akan mengulang karena syaratnya tidak terpenuhi, syaratnya adalah balik. Nah, kemudian merdeka, dia tidak terpenjara oleh sesuatu gitu ya, dan dia orang yang merdeka, dan kemudian ada biaya. Baik biaya itu dari orang yang meninggal tersebut atau orang yang ingin dibadalkan, ataupun biaya tersebut dari orang yang membadalkan, itu keluarga, teman, atau saudara, maka silakan diperbolehkan. Kemudian yang kedua, untuk orang yang mengumrahkan atau membadalkan, untuk kita yang masih hidup yang membadalkan, ataupun kita membadalkan orang tua yang sakit ya, ataupun membadalkan yang sudah meninggal, maka cara kita adalah kalau itu umroh maka kita sudah pernah umroh ya, maka kita biasa melihat ya ketika kita umroh itu pertama kali kita umroh wajib ya, umroh ketika kita memasuki kota Makkah, karena kita bukan sebagai seorang pedagang, kita bukan seorang pebisnis, tapi kita niat beribadah, maka wajib pertama kali masuk ke kota Makkah, maka kita wajib berumroh. Itulah umroh wajib. Nah, kemudian yang kedua, biasanya dari biro-biro umroh menawarkan kepada para jamaah siapa yang ingin membadalkan untuk umroh. Karena ada sebagian yang tidak membolehkan ketika kita sudah umroh sekali berangkat, maka kita tidak boleh umroh lagi untuk diri kita. Tapi disunahkan untuk umroh untuk orang lain. Nah, maka syarat kita adalah wajib ya. Nah, syaratnya apa? Tadi, kalau kamu subrumah ya, kisah subrumah yang dibadalkan oleh temannya, oleh saudaranya, diperbolehkan oleh Rasulullah karena kamu dulu yang berhaji, baru kamu bisa membadalkan. Nah, bagi orang yang mengumrohkan atau membadalkan ini, maka dia sudah pernah melakukan ibadah tersebut, umroh maupun haji. Yang kedua, terpenuhi syaratnya tentu, dia harus Islam, balik, berakal, merdeka gitu. Maka ketika saya pernah juga melihat ya, umroh yang pertama adalah umroh wajib ketika kita masuk ke Makkah. Kemudian ketika jamaah-jamaah yang dewasa itu melakukan umroh sunnah, nah ini anak-anak ada yang mengatakan, kenapa dek kok ikut gitu?
dia mengatakan mau membadalkan gitu. Saya bingung juga, membadalkan anak umur segini mau membadalkan siapa gitu ya. Nah ini harus diwaspadai. Mungkin ustadznya harusnya mengarahkan bukan membadalkan ya, tetapi dia umroh sendiri untuk dirinya, ya untuk dirinya yang kedua kali, meskipun ini perbedaan ulama di sini sangat tajam. Ya. Kalau untuk anak-anak yang belum balik tidak diperbolehkan, gitu ya. Maka atau misalnya ibu berangkat dengan anak-anaknya belum balik, kemudian ibunya membadalkan bapaknya, anaknya membadalkan orang tuanya, nggak boleh ya, membadalkan bapaknya sudah wafat karena dia belum balik, syaratnya adalah balik. Gitu ya. Dan kemudian merdeka. Jadi yang mengumrohkan atau yang membadalkan ini, maka dia wajib satu, dia sudah pernah melakukan ibadah tersebut baik umroh atau haji dan kemudian terpenuhi syarat. Dan yang ketiga adalah orang yang bersangkutan, dan ini adalah syarat ketika yang meminta dibadalkan itu adalah orang yang sudah wafat ya. Nah syaratnya adalah dalam keadaan muslim. Apabila seseorang muslim, orang tua yang muslim, kemudian dia berangkat umroh atau berangkat haji dan kemudian dia pingin ya membadalkan, tidak boleh karena syaratnya adalah muslim, meninggalnya dalam keadaan muslim. Atau orang yang non muslim, ada ya orang non muslim kemudian menjelang akhir hayatnya karena anaknya ada yang masuk Islam, kemudian dia muslim ya. Ada juga ini dulu kisah teman saya ketika ibunya itu teman saya itu seorang hafidhah ya, tapi ibunya Chinese, ibu bapak dan non muslim. Dan sampai hari tuanya itu sampai non muslim, nah qadarullah sakit di ibu usia ya, sakit di ibu usia kurang 2 hari ibunya mengucapkan syahadat. Nah, kemudian teman saya itu sebagai wujud rasa syukurnya, dia berangkat ke tanah suci untuk umroh dan kemudian mengumrohkan itu. Dia saat itu ingin ibunya itu mendapatkan hadiah pahala yang luar biasa karena apakah ibunya sudah masuk Islam 2 hari sebelum ibunya wafat. Ya, dengan kesadaran sendiri untuk masuk Islam karena dia melihat selama anaknya masuk Islam, teman saya masuk Islam dan kemudian akhirnya dia menjadi seorang hafidhah, kemudian dia menjadi seorang dai, kemudian dia menikah dan berkeluarga. Kok baik-baik saja anakku ini, sementara anaknya yang lain yang non muslim tersebut masya Allah gitu ya, semakin tua tapi malah semakin tidak baik sikapnya. Nah, kemudian ibunya teman saya itu kemudian masuk Islam dan akhirnya dibadalkan. Pada saat dia membadalkan itu dia membadalkan saya karena ibu saya wafat 2 hari sebelum ibu saya 2 hari sebelum wafat dia sudah, dan dia menanyakan kepada para ulama diperbolehkan, maka dia berangkat untuk membadalkan. Nah, syaratnya adalah muslim. Apabila tidak muslim ya, tidak boleh ya, dipastikan pada saat meninggal itu orang muslim. Nah, kemudian ada sebenarnya syarat bagi orang yang satu syarat yang lupa saya tulis ya, bagi orang yang minta diumrohkan atau dihajikan benar-benar secara fisik dia tidak. Kalau umroh mungkin masih bisa didampingi dengan naik kursi roda, bisa apakah bisa didampingi ya, bisa didampingi pada saat pelaksananya dengan anak atau umroh juga dengan keluarganya satu kamar gitu, satu hotel gitu, maka silakan. Tapi kalau untuk dibadalkan, memang dia itu sudah tidak mampu. Jadi untuk duduk pun itu sudah tidak bisa, dia stroke ya, maka syaratnya adalah benar-benar tidak mampu. Ini dalam syariat kalau kita mengikuti ulama Syafi'iyah, kita diperbolehkan, tetapi kita tidak bermudah-mudah. Jadi memastikan orang yang akan kita badalkan itu apabila dia masih hidup benar-benar tidak mampu, sudah dalam keadaan fisik yang sangat sakit ya. Pas saya berangkat kemarin bulan September itu ya, itu ada juga bapak-bapak yang sebetulnya secara fisik dia masih mampu, tapi dia punya penyakit itu ya, agak ngos-ngosan dia. Nah, tapi dia berangkat bersama anak dan menantu. Dan kemudian qadarullah di atas pesawat ya, beliau meninggal. Jadi di atas pesawat kita baru terbang sekitar 3 jam gitu ya. Terus kemudian kebetulan sebelah saya itu seorang dokter. Nah, dipanggil oleh pramugari karena bapak itu keluar dari kamar mandi itu sudah dalam kondisi badannya itu oleng. Kebetulan beliau keluar dari kamar mandi itu ada pramugari yang ada di dekat toilet tersebut. Maka kemudian dipacu nafasnya dan kemudian beliau. Dan memang beliau mengatakan, aku ingin berangkat Allah, aku ingin berangkat haji terus. Kenapa Pak? Karena ingin meninggal di sisi. Tapi mungkin Allah memang mewafatkan dia dalam keadaan dia sudah bersih dari dosa-dosa. Nah, ada juga orang seperti itu. Dan bersyukurnya bagi keluarganya itu adalah meninggalnya di atas pesawat. Kenapa? Karena bisa dibawa pulang.
Jadi meskipun mereka wafat, tapi kita masih dengar perkataan Nabi, alhamdulillah meninggal di pesawat. Tidak di sana. Kalau di sana otomatis dikubur di sana. Mungkin sesuai keinginan orang tuanya. Tapi mungkin bagi keluarga mungkin berat ketika kita meninggal di sana tidak melihat jasadnya gitu ya. Akhirnya ketika turun dari pesawat, insya Allah ya dia sudah ada di depan pintu pesawat itu. Nah, benar-benar kalau tidak mampu maka sudah dibacakan. Tapi kalau masih mampu, meskipun didorong pakai kursi roda, nanti di kamar mandi bisa dituntun, silahkan bagi keluarganya yang membawa ke sana. Kenapa? Karena kebahagiaan orang tua ya, ternyata memang ada banyak yang dia mengatakan, aku mau umur, aku ingin berkata dan sebisa mungkin aku ingin melihat untuk terakhir kalinya ketika aku tua ini gitu. Banyak itu banyak gitu ya. Karena ketika saya menanyakan ada beberapa ibu yang sudah di kursi roda saja gitu ya, dan bahkan saya ikut mendorong waktu itu karena pulang dari masjid itu naik ke atas gitu ya, saya ikut mendorong dan saya bercerita kepada anaknya, ternyata keinginan ibunya kuat untuk umroh. Ibu saya tuh masya Allah, jadi kata ibu saya percuma meninggalkan hati saya ini kalau saya nggak berangkat umroh gitu ya, karena saya sudah rindu gitu. Maka kewajiban kita sebagai anak yang mengantarkan kita tanya apabila kita bisa, apakah mau berangkat ke sana? Kita nggak orang gitu ya, karena bagi yang sudah meninggal orang tuanya tentu ingin kita itu mengajak orang yang sudah tua itu melihat Ka'bah itu adalah sesuatu buat mereka ya, karena umur yang sudah sepuh tersebut mereka memang ingin kembali ke Allah dan keadaan baik, maka cita-cita mereka adalah ingin melihat rumah Allah. Nah ini kalau bagi kita yang masih hidup maka kita bisa, kalau kita punya biaya ibu apa mau berangkat untuk bersama saya, kita ucapkan ya kalau mereka masih mampu, masih bisa berkira itu berangkat bersama, karena masuk Allah ya. Kalau mereka wah saya sekali sudah dapat ini bisa berangkat gitu ya, terima kasih gitu. Sudah mendorong saya nama Allah. Karena ibu saya sudah wafat jadi tidak bisa umroh bareng ya, yang bisa adalah membatal. Nah seperti itu ya tentang badal umroh, dan itu sama dengan badal haji maka boleh dilakukan ya. Kalau mungkin kalau biayanya ya, kalau biaya juga relatif lebih murah ya untuk badal umrah, misalnya kita sudah capek di sana dan kemudian kita menginginkan ustadz tersebut atau mutawif ya untuk membadalkan, biayanya kalau tidak salah hanya 1,5 juta. Karena kemarin juga seperti itu ada teman yang minta dibadalkan, jadi dibadalkan oleh ustadz karena dekat ya dari Makkah ke Tanjim untuk mengambil namanya mikot, dan kemudian dibadalkan karena teman saya mau membadalkan itu qadarullah, ternyata datang bulan, jadinya dia tidak bisa membadalkan. Padahal niatnya adalah membadalkan. Itu relatif murah kalau badal haji ini sekitar 9 ya, 12 juta. Nah begitu ibu-ibu, jadi kita sudah tahu ya tentang kaifiahnya tentang badal umroh dan bagaimana hukumnya dan bagaimana kemudian ketentuan para ulama mengkiaskan gitu ya, karena umroh sekali lagi Rasulullah tidak ada adalah badal haji, tetapi ulama membolehkan untuk kita mengkiaskan ibadah umroh dengan ibadah haji karena pelaksanaannya kalau dilihat dari ilat hukumnya itu. Baik, insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu semua. Kita akan beralih ke tema kita yang selanjutnya, itu adalah kekhususan umrah bagi seorang wanita ya. Ya, kekhususan umrah bagi seorang wanita atau kita. Kalau kita melihat dari hukumnya, ketika perempuan, kalau saya membahas di sini yang saya pahami itu adalah ketika perempuan itu berangkat sendiri tanpa mahram ya, tanpa mahram. Kalau mahram itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Siapapun bisa berangkat kalau bersama mahramnya gitu ya. Dan awal-awal umroh dibuka, mulai banyak yang umroh di tahun 2011, 2012 sampai sekarang itu, syarat untuk umroh saat itu saya masih ingat bahwasanya apabila perempuan berangkat sendiri maka dia wajib bersama mahram. Nah maka ini banyak sekali diakali ya oleh entah itu biro umroh atau imigrasi juga atau pembuatan visa di sini, karena kan istilahnya digabungkan kepada keluarga, jadi dimahramkan kepada keluarga yang dia ada suami istrinya gitu. Saya masih ingat ketika 2014 ya, dulu itu 2014 ada dua orang perempuan ya yang dimahramkan kepada keluarga teman saya yang
dia berangkat suami istri gitu. Atau ada yang bapak berangkat sendiri, jadi diumrohkan. Nah biasanya nanti dari Mutawif atau TL itu kita berbaris ya. Jadi yang misalnya yang mahram tapi dimahromkan ya, mahram tapi dimahromkan apabila usianya di bawah 45 tahun saat itu ya. Tahun ini sudah dihapus, dulu kita masih pakai seperti itu. Jadi barisnya itu Mbak nanti barisnya di sini ya, sebelahnya bapak ini atau di belakangnya bapak ini. Jadi dia ketika di imigrasi itu dia berbarengan di situ ya, tidak mencar. Nanti tanya biasanya, Abuki, aku sih gitu ya. Jadi dia ditanya apakah itu bapakmu. Nah untuk meyakinkan saja. Tapi kalau orang yang nggak bisa jawab nggak apa-apa karena di situ dimaksudkan kepada orang lain gitu. Diakali oleh biru-biru hati. Nggak tahu ini apakah mungkin juga sudah sudah diketahui ya oleh pihak kerajaan Saudi sehingga akhirnya umrohnya jadi sah gitu ya. Karena kita nggak boleh melakukan ibadah dengan suap menyuap. Nah dulu seperti itu diwalikan ke orang lain. Dimahromkan ke orang lain. Karena saya masih melihat saat itu dibariskan. Kalau saya kan bersama suami, jadi nggak masalah. Tapi yang lain, dan saya pun ditanya, itu maksudnya suami saya ditanya, apakah itu suamimu gitu loh. Nah itu hanya untuk ngetes saja sih dia. Kalaupun kita nggak bisa jawab, ya kita bilang, mantuk saja. Biasanya TL-nya mengatakan mantuk saja nanti ya kalau bisa. Tapi alhamdulillah, tahun kemarin pastinya setelah corona ya, pemerintah Saudi melihat begitu banyak antrian haji di beberapa negara gitu ya, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan umroh, maka kemudian di bawah 45 tahun itu tidak memakai wali, tidak memakai mahram gitu ya, sudah diperbolehkan. Kemarin yang saya berangkat bulan September tidak ada syarat mahram, tidak ada ya. Tetapi bagi usia yang di atas 45 memang dari dulu tidak ada, karena di atas 45 itu sudah dianggap ajus kalau untuk orang-orang Arab ya. Orang Arab itu mereka menikah di usia 16, 17, 18. Maka bisa, kalau mereka punya anak perempuan, maka bisa dikatakanlah usia 45 itu mereka sudah di jidah, sudah menjadi jidah bagi perempuan ya. Jadi mereka sudah menjadi nenek, ya, menjadi oma. Nah, kalau di Indonesia kan tidak, usia 45 mereka masih bisa melahirkan. Kalau di Saudi itu seperti itu, karena memang beda pola makan, beda kultur, beda apa gitu. Jadi maka dulu di pemerintah Arab Saudi di bawah usia 40 tahun wajib mahram. Tapi alhamdulillah tahun kemarin sudah dihapuskan sehingga kita diperbolehkan untuk berangkat. Meskipun ini adalah perbedaan ulama yang sangat tajam untuk hal ini. Kayaknya luar biasa itu perbedaan ulama. Ada yang tetap kekeh mengatakan, ada beberapa biro umroh juga, misalnya seorang wanita mendaftar, kemudian mereka mengatakan, ada mahram ya Mbak? Tidak ada. Maaf, cari mahram dulu baru bisa berangkat. Ada yang seperti itu. Tidak mau memahramkan ke yang lain. Atau keamanan, karena sudah dianggap aman, ada yang tetap tidak membolehkan. Tapi itu sebagian kecil ya. Tetapi rata-rata kita tidak membolehkan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menjadi sandaran kita, khususan umrah untuk wanita itu. Nah, kita akan melihat tentang apakah boleh ya seorang wanita umrah atau haji tanpa mahram. Nah, kita akan lihat ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan pendapat yang mewajibkan adanya mahram ini benar-benar tidak wajib bersama mahram, meskipun ini ibadah. Ya, kalau pemerintah Saudi tadi tidak mensyaratkan adanya mahram, kenapa? Karena ibadah dikiaskan kepada haji. Karena begitu banyak wanita-wanita yang berhaji pada masa Rasul tidak bersama mahram, itu tidak apa-apa. Nah, maka ulama-ulama kemudian mengkiaskan ke sana. Bagi yang mengatakan pendapat yang mewajibkan mahram, saya tidak menuliskan hadis di situ karena hadisnya panjang. Ini diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali teman mahram. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, wahai Rasulullah, istriku berangkat hendak menunaikan haji, sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu kembali dan tunaikan haji bersama istri. Kewajiban perang, pada saat itu laki-laki berkewajiban untuk berangkat perang. Tetapi itu pun gugur. Kenapa? Karena lebih mengutamakan dia harus dihilangin. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah belum dihilangin, Pak. Host minta diinikan ya, dimatikan mic-nya. Ya. Kemudian yang kedua, hadis dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah seorang wanita berpergian selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ini adalah hadis yang sangat masyhur. Janganlah seorang wanita pergi selama 3 hari berpergian seorang wanita selama 3 hari kecuali bersama mahram. Jadi wanita itu dilarang pergi lebih dari 3 hari. Nah, sekarang banyak ya saudara-saudara kita yang berangkat sekolah ke luar negeri gitu ya, bersama mahram. Nah, maka kalau mengikuti pendapat ulama ini, maka memang tidak karena nanti tidak barokah ilmunya. Hadisnya karena memang melarang. Ya. Kita akan melihat tentang kenapa, ya, kenapanya, ya. Nah, ini pendapat yang mewajibkan. Kemudian kita melihat ada pendapat yang tidak mewajibkan. Nah, pendapat yang tidak mewajibkan di sini ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama adalah dari ulama Syiah. Diperbolehkan seorang wanita berangkat umroh atau haji tanpa seorang mahram. Ya, asalkan seorang wanita itu pergi haji atau umroh bersama rombongan wanita yang dipercaya. Dan ada banyak wanita dalam itu. Jadi kalau bersama wanita terpercaya, 2 orang saja tidak diperbolehkan. Tapi asalkan ada banyak wanita di dalam rombongan itu. Nah, kalau kita pergi umroh kan nggak mungkin seorang wanita pergi berdua cari visa sendiri, kan nggak mungkin. Pasti bersama biro dan kemudian ada beberapa rombongan-rombongan keluarga. Maka untuk ulama Syafi'iyah apabila kita mengikuti beliau, ya maka kita diperbolehkan untuk berumrah atau berhaji tanpa. Nah, kemudian untuk ulama Malikiyah seperti apa? Boleh dengan silahkan boleh untuk berangkat umroh tanpa seorang mahram, ya, asalkan dengan wanita yang terpercaya atau rombongan laki-laki dan perempuan yang percaya. Sama kalau ini ya. Tetapi tidak harus berbanyak. Kalau tadi ulama Syafi'iyah harus ada banyak. Banyak itu berarti lebih di atas 3. Jamaknya lebih di atas 3. Bahkan ada yang mengatakan di atas 2 itu sudah jamak, ya. Ada yang mengatakan harus di atas 3. Maka kalau mau lihat apa, tapi yang jelas kalau ulama Malikiyah dan ulama Syafi'i ini sepakat. Dua-duanya boleh. Ulama Malikiyah yaitu bagian dianut oleh siapa? Dianut oleh saudara-saudara kita yang ada di Jazirah Arab, di Makkah dan di Madinah. Maka ketika kita datang ke negara tersebut, maka sudah diperbolehkan ya untuk syaratnya maka terpenuhi. Karena kadang-kadang ada syarat yang memang tertulis, ada syarat yang seperti tidak tulis yang mengharuskan seorang melakukan hal tersebut. Jika tidak terpenuhi maka dia tidak bisa, ya. Ini kalau dalam kaidah hukum kita melihat itu. Nah, dalam pandangan kedua ulama tersebut, ilatnya itu bukan mahramnya. Ilatnya ada yang terpercaya, kalimatnya seperti itu. Berarti apa? Masalah keamanan. Kalau ulama tadi yang tidak memperbolehkan itu adalah tidak peduli keamanan atau tidak, yang penting dia pergi tidak dengan mahram maka tidak boleh. Tetapi kalau ulama yang membolehkan ada catatan, yaitu apa? Bersama atau masalahnya adalah masalah keamanan dalam perjalanan, dalam ibadah tersebut, baik saat berangkat maupun kembali ke tanah air dipastikan aman. Maka kalau kita umrah seorang wanita meski sendirian, kita akan memastikan ya ketika berangkatnya, apalagi sekarang itu ketat sekali peraturan Arab Saudi. Jadi sudah dicantumkan di tanda pengenal yang biasa dikalungkan di leher jamaah itu ya. Ada hotelnya sudah jelas sejak sebelum berangkat, karena hotel dan segala macam apabila belum ada kita bisa keluar, ya. Beda dengan dulu. Dulu itu kita itu sangat dengan mudah keluar tanpa dicantumkan nama hotel. Zaman dulu masih belum banyaknya ya kasus-kasus travel atau apapun kasus jamaah yang diterlantarkan di sana, itu memperoleh kita sangat mudah. Tetapi sekarang sudah mulai ketat sekali gitu ya, mulai tahun 2016 itu sudah mulai ketat, 2018 ketat. Jadi jamaah dipastikan berangkat dapat visa ketika ada sudah tertera di situ hotelnya apa, di Makkah apa, kemudian di Madinah apa, baru kemudian dia berangkat. Kalau tidak visa tidak keluar. Dan kemudian dipastikan tiket sudah otomatis dari biro biasanya sudah ada rondonnya berangkatnya jam berapa dan segala macam gitu ya. Nah, ini dipastikan aman dan kemudian tiket pulang ya. Karena Masya Allah ya, ada seorang Gus yang terkenal ya, yang sekarang sedang viral itu, ternyata kemarin bulan hampir dekat dengan saya umroh ya, bulan September ya. Mereka berangkat itu dengan sebuah biro dan bersama 90 rombongan keluarga. Sampai sana, Masya Allah bisa-bisanya Gus tersebut itu ditipu oleh travelnya tersebut. Jadi sampai sana, sampai Madinah dia masih punya hotel. Sampai itu nggak ada hotelnya. Jadi dijanjikan di hotel tersebut, ternyata sampai itu mutualnya menghilang.
dan kemudian tidak ada yang tanggung jawab. Akhirnya dia harus mengeluarkan sekitar 1 untuk beberapa hari keluarga, 90 keluarga mungkin ada yang dari sepupu, kemudian keponakan, kemudian sepupunya sepupu mungkin ya masih dari terah tersebut. Dan kemudian akhirnya beliau membeli tiket kepulangannya dengan segitu. Jadi katanya dia mengeluarkan sekitar 2 sekian miliar ya untuk hanya hidup di Makkah dengan saudara sekian dan kemudian pulang. Nah, untuk hal seperti ini maka harus waspada terhadap biro-biro umroh yang amanah gitu ya. Kita harus benar-benar harus memilih biro umroh yang rekam jejaknya jelas gitu ya. Harga juga tidak terlalu murah banget. Harga sedang-sedang saja termasuk di Wonderful Umroh ya ini harganya memang bisa masuk akal ya karena kita sendiri sudah merasakan ya kalau harganya murah ya makanya begitu gitu ya. Kadang-kadang ada juga orang yang umroh kemudian makan melihat di sebuah ruangan dan kemudian piringnya juga piring-piring yang apa ya kayak diulang gitu ya piring isi ulang daur ulang apa gimana ya jadi sekali makan itu udah dibuang piring-piringnya dan kemudian ketika terlambat itu lampu-lampu udah dimatikan udah nggak ada. Nah, ada banyak juga yang seperti itu jadi ketika jamaah telat 5 menit itu sudah dikukuti. Nah, kita harus melihat memastikan makanan di sana juga. Maka amannya ini menjadi kata kunci bagi umat ya. Dasar kebolehannya apa? Hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah itu didatangi oleh salah seorang sahabat yang mengeluhkan adanya perompak pada saat safar mereka. Dan kemudian Rasulullah itu akhirnya mengatakan, wahai Adi, ini Hatim bin Adi bin Hatim. Ketika aku sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau, mengeluhkan kepastian. Kemudian lagi ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau, mengeluhkan perompak di jalanan. Karena mereka biasa mengadakan safar dengan perjalanan yang Masya Allah ya, gurun pasir gitu ya. Nah, maka kadang-kadang ada perompak jalan. Maka beliau berkata, wahai Adi, apakah kamu melihat negeri Al-Hiroh? Negeri Al-Hiroh, aku jawab, belum wahai Rasulullah. Aku belum pernah melihatnya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya kamu diberi umur panjang, ya, kamu pasti akan melihat seorang wanita mengendarai kendaraan berjalan dari Hiroh hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, ini menunjukkan pada saat Rasulullah masih ada loh itu ya, bahwasanya Rasulullah pun mengakui bahwasanya kelak karena memang keamanannya ya, maka seorang wanita itu akan berani berangkat dari negeri yang dinamakan Hira tersebut melakukan tawaf ke Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kepada Allah. Nah, ini berarti kalau tawaf, kalau nggak haji, kalau nggak umroh, saking apa? Saking amannya perjalanan. Maka kita sepakat pulang-pulang Indonesia gitu ya, banyak yang membolehkan untuk kita mengikuti hal tersebut. Apalagi ulama Malikiyah yang ada di Jazirah Arab ya, sebagian penganutnya ada atau sebagian pengikutnya ada di Jazirah Arab, maka otomatis mereka membolehkan. Nah, ini yang dasarnya pertama, dasar hadisnya ada yang pertama itu, yang kedua adalah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummahatul Mukminin itu melakukan perjalanan haji ke Madinah. Dari Madinah sekitar berapa tadi? Lebih kurang 400 km bersama rombongan laki-laki dan perempuan. Nah, Ummahatul Mukminin tidak menikah mereka tinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aman mereka berangkat dan kita ketahui bersama Ummahatul Mukminin juga tidak menikah kecuali dari ibunda Khadijah itu pun yang masih hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, yaitu maksudnya Rasul meninggal itu yang masih ada adalah Fatimah gitu ya saat itu. Dan Ummahatul Mukminin otomatis tidak ada makromnya. Lalu mungkin ada makromnya kakak atau adik, tapi diceritakan bahwasanya Ummahatul Mukminin melakukan perjalanan haji dari Madinah lebih kurang 400 km bersama rombongan laki-laki. Nah, kita bisa lihat bahwasanya kita aman, biro travelnya terpercaya, bersama orang yang terpercaya, ya apalagi di Wonderful Umroh sering bersama Ustaz Sahyadi Ida, terpercaya, maka silahkan berangkat. Insya Allah aman. Ya. Baik, demikian ya tema kita yang kedua. Sekarang tema yang terakhir adalah tentang umroh berkali-kali dalam satu kunjungan ke Tanah Suci. Ya. Apakah ini diperbolehkan? Nah, apa yang dimaksud dengan umroh berkali-kali dalam satu kunjungan ke Tanah Suci? Maksudnya adalah ketika seorang sedang bermakkah, otomatis dia berada di Makkah. Baik dalam rangka dia menunaikan ibadah haji atau umroh, dia melakukan ibadah umroh berkali-kali. Bisa 2 atau 3 kali, bahkan lebih. Sebagian saudara-saudara kita, ibu-ibu kita gitu ya, dulu ketika pulang haji, saya tanya, Ibu di sana berapa kali? Ibu berkali-kali, katanya Ustadznya membolehkan. Aku berkali-kali lah, berapa hari sekali ambil mikot dari Tantim, kemudian
umroh lagi gitu. Karena mumpung di sana gitu. Karena memang ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya daripada kita melakukan apa namanya tawaf ya, sebaiknya kita sekalian umroh. Berarti otomatis keluar sedikit dari kota Mekah, Tan'im, kemudian kita ambil mikot, kemudian balik lagi. Apalagi Masya Allah angkutan sangat banyak. Kalau tidak salah 50 real ya, PP ya, 50 real. Kemarin saya ke sana terima 50 real itu dari depan hotel, kita ke Tan'im, ditungguin sama taksinya tersebut, kemudian kita balik lagi ke Makkah, itu sekitar 50 real. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin umroh ya, tarif segitu itu harus dinyang memang. Rata-rata mensyaratkan 100, 100 atau 75 gitu ya. Dan biasanya dibolehkan dengan 50 real. Itu untuk umroh ya, untuk masa-masa umroh. Tapi kalau untuk haji biasanya mahal. Biasanya bisa sampai 100 sekali perjalanan, berarti itu bisa 200 real. Nah, ini untuk umroh. Tapi ada juga untuk apa? Untuk kita umroh berkali-kali. Tapi ada juga travel yang bis yang kecil gitu ya, seperti travel gitu. Nah, itu bisa banyak orang. Artinya berarti satu elf itu berarti banyak orang ya. Maka mau tidak mau itu bisa jadi lebih murah. Nah, bagaimana hukumnya kita lihat? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Pertama, boleh. Ulama Syafi'iyah membolehkan. Dinisbatkan pada pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. Ya, ada hadisnya juga yang membolehkan ya. Kemudian yang kedua, Aisyah radhiyallahu an pernah melakukan ibadah umrah 2 kali sebulan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memang saat itu memang diperbolehkan ya, diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tulis hadisnya di situ ya, hadisnya panjang. Kemudian yang kedua adalah makruh. Nah, ini sudah setengah lebih ya, singkat. Yang kedua adalah makruh. Ulama di sini yang makruh kan siapa? Ulama Malikiyah. Tentu ulama-ulama yang ada di sana sebagian dianut oleh saudara kita yang ada di Padang, Madinah, dan Jazirah Arab ya. Dasarnya adalah surat yang dituliskan kepada Umar bin Hazm. Sesungguhnya umrah itu haji kecil. Nah, maka umrah itu haji kecil. Maka kalau haji kecil, maka tidak usah dilakukan berkali-kali gitu ya. Iya seperti itu gitu. Jadi ada yang tidak membolehkan. Nah, kalau untuk saudara-saudara kita di sini, monggo mau mengikuti apa, tetapi biasanya kita kalau sekali berangkat umroh, kita biasanya diperbolehkan untuk kita melakukan umroh sunnah yang kedua. Monggo mau mengikuti pendapat siapa ya. Kalau mau mengikuti pendapat yang boleh, itu dianut oleh ulama-ulama kita yang sebagian ada di Asia Tenggara ya. Tetapi kalau kita makruh itu seperti tadi yang saya katakan di awal itu, makruh itu boleh dilakukan nggak sih? Boleh saja gitu loh, sah saja. Tapi hukumnya makruh, sebaiknya ditinggalkan, jangan gitu ya. Sebaiknya kalau ke sana ya sekali, karena Rasulullah itu dasarnya mereka adalah apa? Pendapat mereka adalah dasarnya Rasulullah hanya umroh 1, 2, 3, dan keempatnya adalah sekaligus haji wada. Nah, dan Rasulullah umroh itu sekali perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kemudian sekali lagi dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Nah, bagi ulama Syafi'iyah itu juga berpendapat melihat kondisi ya, kondisi susahnya kita berangkat ke sana, harus ada biaya yang besar gitu ya, harus kita melonggarkan waktu, belum juga waktu-waktu yang memang disyariatkan karena itu waktu tertentu saja untuk haji, misal kita pas haji kok kita ingin beberapa kali umroh, nah maka ini diperbolehkan karena kadang-kadang satu hukum dalam masalah fikih tidak bisa mengatakan halal, haram, boleh, tidak, makruh, sunnah, wajib gitu ya, tidak bisa saklek, tetapi kita harus melihat seperti apa gitu ya. Seperti salah satu contoh misalnya, seorang yang bangun tidur jam 6 pagi, matahari sudah terlihat gitu ya, sudah cerah gitu ya. Nah, boleh nggak dia sholat subuh? Bagi orang yang bangun tidur, maka bukan boleh lagi dia wajib sholat subuh. Sebangunnya, ya bangun langsung sholat subuh. Dia masih terhukumi wajib sholat. Tapi bagi orang yang misalnya dia dari pagi sudah tahu subuh, masih aja ada aktivitas masak dan sebagainya macam. Kemudian dia lihat tiba-tiba sudah terang. Ketika dia lihat keluar dia lihat terang. Maka dia tidak boleh melaksanakan sholat subuh. Karena berarti dia adalah orang yang melenakan sholat subuh. Karena saat itu sudah terlarang sholat subuh. Ketika sudah tampak terang, itu sudah nggak boleh sholat. Maka orang yang kedua tadi, maka dia harus sholatnya kapan? Sholatnya nanti di kodok. Kalau dalam hukum fikih seperti itu, gitu ya. Kalau tadi yang pertama, bangun, sholat segera. Ya, karena dia memang tertidur. Tapi kalau yang kedua, maka mau tidak mau berarti dia harus mengkodok. Karena berarti dia melenakan. Ini dalam fikih sholat ya, kita bahas.
Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Karena memang saya jam 7 juga mau mengajar ya. Jadi seperti itu mudah-mudahan dapat dipahami ya apa namanya tentang kaifiyah bagaimana badal umroh gitu ya. Kemudian dinisbatkan kemana dari apa, mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita dalam kita beribadah. Karena ketika kita beribadah dan kita mengetahui hukumnya, kita mengetahui asal muasalnya, maka ibadah itu jadi lebih tentram. Tidak tanya-tanya gitu ya. Karena sebagian orang-orang tuh dan sebagian mohon maaf kadang-kadang orang itu ketika ada manasik ya, manasik itu mereka tidak mau ikut. Ah, umroh ya kayak gitu ya. Mana enggak. Tapi ketika mau umroh yang kedua, mereka tanya, boleh ya? Kata-kata bolehnya itu masih ditanya lagi gitu loh. Berarti kan mereka belum kuat ilmunya ditanya kan udah di kota suci Makkah gitu loh. Wah ya Bu, beda umroh karena waktu saya mau berangkat itu nggak boleh gitu. Nah makanya ini perlunya kita belajar. Ya, saya kalau sudah kayak gitu saya boleh Bu, mau umroh untuk siapa? Jenengan. Ada ulama yang membolehkan jenengan umroh lagi. Ada ulama yang tidak membolehkan untuk jenengan. Alias jenengan harus melakukan umrohnya umroh sunnah, yaitu untuk siapa? Untuk membadalkan siapa gitu ya. Gitu ya. Jadi hal itu masih ditanya lagi di kota kita. Mudah-mudahan bagi kita yang sudah berilmu, nanti kita sudah semakin mantap ya ketika kita akan membadalkan umroh atau kita sebagai seorang perempuan yang tidak mempunyai mahram untuk berangkat gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Monggo silakan Mas Nizar kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, jazakumullah khair Ustazah Ani Agustini yang telah memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa menanyakannya langsung dan nanti akan berinteraksi bersama dengan Ustazah Ani Agustini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, kami sampaikan untuk beberapa program yang kami adakan dari Wonderful Umroh, yaitu yang pertama ada program Umroh pas Kota Taif berangkat di bulan Februari ini di tahun 2024, kemudian ada Umroh awal Ramadan dan akhir Ramadan di tahun 2024 di tahun ini juga, kemudian Umroh plus Kota Turki berangkat di bulan Februari 2024. 16 hari spesial winter hanya 38 jutaan. Dan Bapak Ibu, ada juga Umroh Akbar eksklusif bersama dengan Ustaz Cahdi Takawan dan juga Ustazah Ida Nurlaila di bulan Syawal 2024 hanya 29 jutaan. Nah, mari segera daftar dan mengamankan seat masing-masing karena kalau tidak segera mendaftar nanti akan kehabisan seat. Lalu ada juga program haji khusus daftar sekarang berangkatnya 6-7 hari lagi, 6-7 tahun, mohon maaf, 6-7 tahun lagi, kemudian haji produk daftar sekarang berangkatnya di tahun depan. Nah, Bapak Ibu yang pengen berhaji, caranya bisa juga nih melalui dari Wonderful Umroh. Lalu juga ada kita membuka kemitraan bagi keuntungan, bagi hasil profit pembinaan marketing terus gratis serta bisa dapat kesempatan untuk berangkat umroh gratis. Nah, mari Bapak Ibu bergabung dengan Nurul Umroh karena dengan Nurul Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Nah, apabila ingin info lengkapnya, langsung bisa saja menghubungi nomor yang ada tertera di layar kaca Bapak Ibu. Nah, kami silakan untuk kita lanjutkan ke sesi diskusi Bapak Ibu. Silakan apabila ada pertanyaan kepada Ustazah Ani Agustini bisa untuk raising lalu nanti langsung berinteraksi atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini seperti belum connect ini. Iya nih Ustazah. Iya, tak apa-apa. Kalaupun belum ada, mungkin saya izin bertanya Ustazah. Jadi kepikiran tadi dari pesannya Ustazah perihal kalau kita mungkin membadalkan ini Ustazah, itu maksimal ada berapa kali atau berapa orang yang bisa kita badalkan Ustazah? Atau semampu kita untuk bisa melaksanakan umroh badal bagi orang lain? Baik. Kan biasanya kalau kita umroh itu Mas Nizar ya, kita 3 hari ya di kota Makkah ya. Iya. Kita datang, kalau kemarin masih musim panas, pas saya berangkat tuh musim panas ya, jadi kita umrohnya tuh malam ya.
Dan kemudian untuk umroh tunahnya atau untuk badalnya biasanya besoknya, ya besoknya siapa. Nah, kalau kita pada saat kita niat badal untuk kita membadalkan, satu kali niat untuk satu orang saja Mas Nizar. Jadi kita ambil mikot di Tan'im, kemudian kita niat badal ya untuk siapa? Labaik untuk siapa? Ya, untuk misalnya untuk ayah, untuk ibu, tapi cuma satu saja. Nah, kemudian kita melaksanakan umroh. Berarti kita saat umroh tersebut kan kita pahalanya untuk orang tersebut gitu, untuk membadalkan. Nanti kita boleh setelah kita tahallul dan kemudian kita sebaiknya misalnya kita setelah tahallul sudah kita potong rambut dan segala macam, kita aktivitas, kemudian kalau kita masih punya tenaga silahkan boleh membadalkan orang lain. Karena umroh berkali-kalinya adalah kita badal, bukan untuk diri sendiri. Yang untuk diri sendiri, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau untuk diri sendiri cukup satu pada saat kita berangkat ke Makkah, ya. Atau ada ulama yang mengatakan boleh sunnah untuk diri sendiri tapi hanya satu kali. Untuk kita diri sendiri itu maksimal hanya berarti boleh 2 kali. Satu umroh yang wajib pada saat datang, yang kedua umroh untuk kita. Nah, selain itu kalau untuk badal Mas Nizar itu boleh berkali-kali. Pagi kita asal kita kuat saja ya. Kita pagi misalnya ke Tan'im, kemudian kita ambil mikot, kemudian kita membadalkan siapa, kemudian sore kita keluar lagi, silahkan, boleh. Kalau untuk seperti itu. Maka silahkan apabila ada saudara-saudara kita, mbah, bapak, siapa lagi gitu ya, yang kita yakin mereka itu Islamnya kuat gitu ya, tapi belum berkesempatan karena memang dulu itu aksesnya susah untuk umroh hanya untuk orang-orang kaya gitu ya, maka kita silahkan untuk membadalkan. Begitu Mas. Baik, Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada juga nih yang masih penasaran perihal materi yang disampaikan oleh Ustazah Ani Agustini, dapat disampaikan langsung mengenai kolom komentar atau langsung bisa raise hand, nanti akan saya persilahkan. Sudah, tadi satu jawabannya yang dijawab oleh Ustazah. Bisa kita tunggu sebentar, tidak apa-apa ya Ustazah? Baik, mungkin satu penanya lagi Bapak Ibu, kami silakan. Masih pada mengetik nih ya. Nah, mungkin sudah, insya Allah saya sudah paham ya Mas Nizar sepertinya ya. Baik, sepertinya juga sudah semua Ustazah. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin dari Ustazah ada closing statement atau kita cukupkan? Cukup insya Allah Mas. Insya Allah. Baik Ustazah. Baik, jazakumullah khair kepada Ustazah Ani Agustini yang telah memberikan materi sangat luar biasa sekali. Tadi kita bikinkan dan juga diinformasikan ilmu-ilmu yang terbaik gitu ya. Bagi Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan bagaimana perbandingan fikihnya apabila perempuan bepergian sendiri dan bagaimana cara kita untuk membadalkan, fikihnya juga bagaimana, teknisnya juga bagaimana begitu ya. Semoga Bapak Ibu lebih tercerahkan lagi, Bapak Ibu lebih banyak ilmu lagi dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan dari Ustazah Ani Agustini. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair, dan bagi Bapak Ibu sampailah kita di penghujung acara. Apabila tidak ada pertanyaan lagi untuk agenda kita di Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, marilah kita tutup kegiatan Madrasah Baitullah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu, dari kami selaku panitia ada kurang lebih mohon maaf ketika membersamai pada kelas pada pagi hari ini. Kami ucapkan antusias sangat luar biasa sekali sampai 18 orang ya ini yang masih bertahan termasuk saya. Semoga ini menjadi catatan amal yang baik bagi Allah SWT dan jadi bekal bagi kita untuk senantiasa mengikhtiarkan ridhonya Allah dan menyambut panggilan Allah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustazah. Izin untuk meng-close. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام،
يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي